selalu saya ingatkan dan tidak pernah bosan ya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu untuk melakukan amal kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadapi hari di mana dunia ini akan terbelah, tidak menyisakan sedikit apapun. Hari di mana setiap tabir rahasia akan terbuka dan juga akan dihitungnya setiap dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil, begitu pula dosa-dosa yang besar. Hari di mana akan terbukanya atau akan tampak jelas apa-apa yang barangkali pernah kita sembunyikan di dalam hati kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, bahwasanya pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu dan tidak sedikit pun dari keadaanmu itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana bencana akan menyeliputi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, dan akan dikibarkannya bendera-bendera kehinaan bagi setiap hamba yang senantiasa melanggar janji. Hari di mana akan ditegakkannya mizan atau timbangan, dan akan dibukanya buku-buku catatan amal kita, sehingga setiap hamba akan mendapati apa-apa yang pernah dilakukannya. Ada kalanya orang-orang yang mendapatkan atau mengambil buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ada pula orang-orang yang mendapati atau yang mengambil buku catatan amalnya itu dengan tangan kirinya. Maka sungguh kerugian besar bagi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan berbuat aniaya serta pendusta. Dan sungguh keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqu fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat fahum fi raudati yuhbar. Pada hari terjadinya kiamat, yang dimana pada hari itu manusia akan menjadi bergolong-golong. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan berada di taman-taman surga yang begitu indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara abadi. Jadi sekali lagi, marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan kita ini akan menjadi perantara atau akan menjadi suatu tabungan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan janganlah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang menggantikan atau menukar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekufuran. Tidakkah kita ingat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menukar atau mengganti nikmatnya itu dengan kekufuran? Kata Allah, alam taro ilal ladina amanu, alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral barar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Apakah kalian tidak memperhatikan, kata Allah, orang-orang yang menggantikan atau yang menukar nikmat-nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah-lembah kehinaan dan kebinasaan, kata Allah. Jahannama, yaitu neraka jahanam, yang mana mereka akan memasuki ke dalamnya, yang mana neraka jahanam adalah merupakan seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi ini yang harus kita ingatkan terkait akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya akhirat setelah alam dunia ini. Ini barangkali sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.